Halo fansnya Mbah yang idiot, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap mendengarkan alunan suara Mbah yang syahdu ini? Tapi sebelum lanjut tolong dihantam tombol subscribe-nya dulu biar Mbah bisa enak tidur. Baiklah, acara dimulai, chapter 4-5 dan 6. Jika tidak ada orang lain, itu pasti aku. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini, tanpa menyangkalnya, dia memang satu-satunya Kaisar Dou yang telah dipromosikan di benua Dou Qi setelah 1000 tahun. Ketika lelaki tua itu melihat Xiao Yan mengangguk, senyum muncul di wajahnya, seperti yang diharapkan. Itu kamu. Sepertinya lelaki tua Xiao merasa baik, anggota keluarga Xiao. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan, keluarga Xiao, Pak Tua Xiao, apakah itu leluhurku? Leluhurku masih ada, senior. Bisakah kamu membawaku untuk melihat leluhurku segera? Seperti yang diharapkan, itu pasti leluhurnya. Xiao Yan tidak berpikir bahwa ada orang-orang dari klan Xiao di sini, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Orang tua itu mengerutkan bibirnya. Omong kosong, nenek moyangmu yang memintaku untuk menjemputmu, dan kamu ingin melihat leluhurmu, kan? Kalau begitu ikut aku, sudah larut, kamu ikuti aku dengan cermat. Orang tua itu memutar matanya Xiao Yan, dengan lambaian jubah lengan bajunya, celah di ruang terbuka, dan kemudian dia mengebornya. Dalam waktu singkat, keduanya berjalan keluar dari celah, dan suasana kuno yang kuat mengalir ke arah mereka. Begitu Xiao Yan berjalan keluar dari celah ruang angkasa, dia tercengang. Ki asal kaisar di sini lebih intens daripada di ruang lorong. Setelah dia duduk, dia langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dikelilingi oleh hutan lebat, padat dengan pepohonan dan di sekitar Xiao Yan, tanaman obat dan bunga langka dan tanaman herbal di seluruh tanah penuh dengan energi spiritual dan aroma obat yang kuat, membuat mata Xiao Yan berkedip dengan sinar cahaya yang serakah. Sebagian besar bahan obat dan bunga serta tumbuhan langka ini tidak pernah terlihat sebelumnya oleh Xiao Yan, dan apa yang dia lihat sebenarnya adalah bahan obat yang sangat langka dan langka di benua Dou Qi, tetapi di sini mereka ada di mana-mana. Dimanapun, ini tak ternilai harganya di benua Dou Qi, belum lagi betapa sulitnya menemukan dan mengumpulkan, bahkan jika itu ada, itu dihargai oleh kekuatan utama, belum lagi yang bahkan Xiao Yan belum pernah lihat, mereka semua adalah harta karun, sebagai apoteker, dan apoteker kelas 9, dalam menghadapi semua ini, tidak bisakah kamu bersemangat, Xiao Yan segera. Kumpulkan dengan tangan, mengapa kamu memetik rumput liar ini, orang tua itu melirik Xiao Yanshu. Herbal di, Xiao Yan tertegun sejenak, gulma, ramuan ini tak ternilai harganya di benua Dou Qi. Tetapi di mata lelaki tua itu, mereka hanya sekelompok rumput liar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, pergilah, nak. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, singkirkan ramuan itu diam-diam. Apa ini? Xiao Yan melihat spar ungu tidak jauh, dia bergerak dan mengeluarkan spar, sebuah kejutan melintas di matanya, kekuatan ini sebenarnya melebihi bahan terbaik di benua Dou Qi. Hei, nak, ayo pergi, apa yang kamu lakukan dengan batu pecah itu? Pria itu berteriak marah. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik lelaki tua yang melayang di udara. Sepertinya di mata lelaki tua itu, semuanya adalah sampah. Di mata lelaki tua itu, semuanya adalah sampah dan besi. Xiao Yan tidak banyak bicara, dan segera keluar dan mengikuti lelaki tua itu. Masih ada pohon dan hutan di sekitar, dan cakrawala tak terbatas. Diperkirakan bahwa hutan ini mungkin beberapa ratus kali ukuran pegunungan binatang iblis. Hutan ini terletak di pegunungan Tianma dan menempati area yang sangat luas. Di antara pegunungan Tianmo, jajaran gunung yang menjulang terhubung satu demi satu, langsung mengalir melalui seluruh hutan, menggambar seluruh hutan. Terbagi menjadi dua wilayah yang berbeda. Setelah puluhan ribu tahun reproduksi dan perubahan kehidupan, hampir semua yang ada di hutan ini memiliki kehidupan. Hampir tidak ada yang berani masuk jauh. Apalagi di hutan ini, berjalan sendirian di tengah. Jika Anda tidak memperhatikan, bahkan Dou Di yang kuat akan jatuh ke hutan misterius ini. Dan Xiao Yan dan yang lainnya hanya di pinggiran. Hati Xiao Yan penuh dengan keraguan dan rasa ingin tahu tentang area yang tidak diketahui ini, dan kekuatan jiwa meledak dari antara alisnya, menyebar ke seluruh hutan. Kekuatan jiwa kaisar? Hehe, anak ini tidak sederhana. Itu menarik. Orang tua itu bingung dan sedikit terkejut. Ketika Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, lelaki tua itu segera merasakan kekuatan jiwa Kaisar Realem Xiao Yan. Kaisar Realem tidak hanya kekuatan jiwa, tetapi juga keadaan pikiran. Kaisar Dou tidak memiliki kekuatan jiwa Kaisar Realem, dan bahkan dia belum memasuki Kaisar Realem. Kekuatan jiwa, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kedua sosok itu tersapu dengan kecepatan terbang yang sangat cepat, dan lelaki tua itu memandang Xiao Yan dan berkata, singkirkan kekuatan jiwamu. Di sini sangat berbahaya, saya tahu Anda penasaran. Nah, mari kita beritahu dulu tentang benua ini. Saat berbicara, seberkas cahaya melintas di antara jari-jari lelaki tua itu dan menembak langsung ke dalam pikiran Xiao Yan. Sekelompok informasi besar tiba-tiba dituangkan ke dalam pikiran Xiao Yan. Perlahan, Xiao Yan mulai memiliki pemahaman yang samar tentang benua ini. Ini adalah dunia tempat Dou Di dipindahkan. Itu benar, ini adalah benua Dou Di, seperti benua Dou Qi, tidak ada sihir dari semua jenis, dan Dou Qi masih satu-satunya tema utama di benua itu. Ini adalah dunia milik Dou Di yang kuat. Hanya Dou Di yang kuat yang dapat bertahan dan tumbuh di ruang ini. Mungkin dikatakan bahwa Dou Di sedang bertarung.
Benua Qi adalah pembangkit tenaga listrik puncak, tetapi di benua Doudi hanyalah keberadaan paling dasar, dan di bawah upaya generasi Doudi yang tak terhitung jumlahnya, ada keberadaan yang melampaui Doudi. Meskipun Kaisar Dou dalam keadaan turbulensi di benua Qi, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, di benua ini, kekuatan yang dimiliki Kaisar Dou tampaknya dibatasi. Bahkan jika kekuatan Xiaoyan ada di sini untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, itu tidak akan mampu mengerahkan 1/10 dari daratan Qi. Ruang di sini terlalu sempurna, bahkan kekuatan Doudi akan ditekan olehnya, tentu saja, kekuatan orang juga. Itu terus berkembang dan bersaing dengan keterbatasan ruang ini. Setelah statistik induktif dari generasi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, benua Doudi ini. Ada hierarki baru di internet, dari rendah ke tinggi. Doudi dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tahap, awal, tengah, akhir dan puncak, dan setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkatan, primer, menengah, lanjutan dan puncak, 9 bintang. Di atas, adalah keberadaan yang melampaui Doudi, Douxian. Hanya satu orang di seluruh benua Doudi yang telah mencapainya, yaitu pencipta ruang ini. Di atas Douxian, menurut rumor di daratan, ada Dousen dan Kaisar Keabadian. Apakah itu benar atau tidak? Tidak ada yang tahu. Di benua ini, 9 dari 10 orang hanyalah 1 bintang. Kaisar, hanya perbedaan bintang, itu adalah celah yang tidak dapat diatasi seperti jurang maut. Setiap bintang, mungkin perlu ribuan tahun kultivasi Anda untuk mencapainya. Setiap kali Anda meningkatkan, akan ada malapetaka Kaisar, dan setelah melewati malapetaka Kaisar, peningkatan akan berhasil. Secara umum, dibutuhkan 1000 tahun bagi orang biasa untuk meningkatkan dari 1 bintang menjadi 2 bintang. Dibutuhkan 4000 tahun bagi 2 bintang untuk naik menjadi 3 bintang, dan dibutuhkan 10.000 tahun bagi 3 bintang untuk naik menjadi 4 bintang. Munculnya 4 bintang menjadi 5 bintang sepenuhnya bergantung pada nasib baik mereka sendiri. Di atas 5 bintang, di seluruh benua Doudi, ada keberadaan langka dan legendaris. Dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk melampaui Doudi. Tapi ada pengecualian, dan itu adalah kemajuan dari bencana kekaisaran. Artinya, jika Anda membawa keberuntungan dan peluang di antara bintang-bintang, Anda bisa. Cukup untuk bertemu kaisar kesengsaraan sebelumnya, tetapi kemungkinan ini terlalu kecil dan terlalu kecil. Dalam sejarah seluruh benua Kaisar Dou selama puluhan ribu tahun, hanya ada lusinan orang yang mengandalkan kesengsaraan kaisar untuk tiba lebih awal, untuk meningkatkan peringkat mereka. Yang lebih sulit adalah bahkan jika Anda bertemu perampokan kaisar lebih cepat dari jadwal, jika Anda ingin melewati. Namun, saya khawatir tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukannya. Perampokan kaisar yang maju akan menghasilkan semacam iblis kaisar. Jika tidak ada bantuan yang kuat, saya khawatir tidak ada yang bisa lewat. Oleh karena itu, kebanyakan orang masih bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri setelah ribuan tahun berlatih. Tentu saja, ada juga pembudidaya sihir yang telah meningkat pesat dengan metode kultivasi mereka yang unik. Karena evolusi ekstrim Douqi, banyak jenis pembudidaya lainnya telah dibedakan di luar jalur utama Douqi. Itu disingkirkan oleh dunia karena mereka menggunakan metode kultivasi yang tidak manusiawi, yang secara alami membuat situasi di daratan tidak begitu damai, tenang dan tenang. Benua Doudi sangat luas, dan ada juga banyak keluarga monster yang tidak dikenal dan berbagai keluarga misterius. Ketika keluarga itu binasa karena alasan keluarga, mereka mungkin menyembunyikan buku-buku rahasia yang dibuat dalam hidup mereka di suatu tempat, menunggu seseorang yang memiliki takdir untuk menjemput mereka. Di benua Doudi, ada juga beberapa orang kuat yang mengandalkan petualangan semacam ini untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Di dunia Douqi, benua Douqi bukan satu-satunya antarmuka. Dapat dikatakan bahwa dunia ini seperti galaksi, terdiri dari banyak planet. Benua Douqi hanyalah salah satunya. Doudi dari antarmuka luar angkasa, kecuali benua Douqi karena sudah habis. Selain Qi asal kaisar, masih ada Doudi baru yang lahir di antarmuka yang berbeda. Datang ke dunia ini tempat Doudi berkumpul, terus-menerus memberikan darah dan kekuatan segar kepada dunia ini. Singkatnya, ini adalah tempat yang penuh keajaiban dan keajaiban. Daratan, pada saat ini, tempat Xiaoyan berada disebut Dizu, yang seperti kekaisaran Gama di benua Douqi, tetapi ukuran area yang didudukinya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Zhongzhou yang paling makmur di benua Douqi. Informasi itu juga termasuk pengenalan orang tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Guan Fangming, dan orang-orang memanggilnya Kaisar Ming. Kekuatannya adalah Dou di bintang 3, dan dia adalah pemimpin di antara pembangkit tenaga listrik di negara kekaisaran. Xiaoyan baru saja selesai memahami semua informasi. Tiba-tiba, Kaisar Ming tiba-tiba mendorong Xiaoyan dan berdiri di depan Xiaoyan, mengerutkan kening dan berteriak, "Hati-hati!" Angin telapak tangan yang tajam bercampur dengan suara angin yang pecah datang langsung ke wajah. Rasa dingin melintas di antara mata Kaisar Ming, dan napas kuat Kaisar Samsung Dou tiba-tiba meledak. Pegangannya hanya telapak tangan, serangan mendadak itu langsung diselesaikan. Xiaoyan menstabilkan auranya, dan kekuatan jiwanya menyapu segala arah. Di bawah kekuatan jiwa Kaisar Realem, makhluk apa yang bisa lolos dari pencarian Xiaoyan? Xiaoyan mengerutkan kening, dan sosoknya segera bergegas maju tanpa rasa takut. Ketika Kaisar Ming melihat Xiaoyan, dia bergegas ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresinya sedikit berubah. Anak ini sangat berani. Saat Kaisar Ming bergumam, sosok Xiaoyan sudah tumbuh besar, dikelilingi oleh beberapa naga api.
Telapak tangan besar Xiao Yan langsung mengenai pohon di bawahnya. Segera, beberapa sosok terbang karena malu dan melayang di depan Xiao Yan dan mereka berdua. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa serangan Xiao Yan akan begitu cepat. Di belakang tubuh besar Xiao Yan, Kaisar Ming menyaksikan serangan Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa beberapa kali. Haha, memang benar. Orang-orang dari klan Xiao selalu sangat agresif. Dua anak laki-laki di belakang keluar, begitu suara Kaisar Ming jatuh. Dua orang yang mengenakan pakaian yang sama dengan Kaisar Ming muncul dari udara tipis di belakangnya, dan aura mereka jauh di atas Xiao Yan. Kaisar Ming memandang dua di belakangnya dan berkata dengan marah, "Kalian berdua, awalnya ingin keluar dan mencoba keterampilanmu, tetapi kamu didahulukan. Haha, ayo, biarkan aku melihat siapa yang berani begitu berani." Anshu, kom. Xiao Yan tidak bisa menahan terkejut ketika dia melihat dua di belakangnya, ada dua orang di belakangnya. Tetapi dia tidak merasakannya sama sekali, yang membuat Xiao Yan tiba-tiba memiliki banyak perasaan di benua ini. Dia bukan lagi yang terkuat, tetapi telah menjadi sangat lemah, tidak berdaya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan kemudian melihat beberapa orang yang tiba-tiba menyerang di depannya. "Bukankah ini Tuan Yiying? Anda telah menumbuhkan keberanian. Mengapa Anda ingin menyerang kami bahkan ketika Bendi ada di sini?" Di antara beberapa tokoh, yang tertua maju selangkah, menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Ming, dan berkata, "Kaisar Ming, kami tidak berniat menyerang Anda. Kami hanya tertarik pada anak ini. Saya harap Kaisar Ming dapat melakukannya. Mudah dan mari kita bawa anak ini. Ayo pergi." Setelah berbicara, dia menunjuk Xiao Yan dengan jarinya. "Apakah kamu ingin merampoknya? Jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda. Anak ini berasal dari keluarga Xiao, tetapi Anda tidak dapat mengacaukannya. Jika keluarga Xiao datang kepada Anda di masa depan, saya khawatir kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, dan Tuan Ying Irak, kamu bahkan berani menantangku di depanku dengan Dao di bintang 2 hanya 5. Kaisar Ming dengan tenang melihat beberapa sosok yang malu di depan dia. Ekspresi lelaki tua bernama Yiying sedikit berubah, dan dapat dilihat bahwa dia masih memiliki beberapa keraguan tentang keluarga Xiao, dan dia mengambil langkah maju dan berkata dengan tidak percaya. Berkata, "Oh, benarkah, dia dari klan Xiao? Kamu dari klan Xiao? Anda jelas membodohi saya. Selain itu, bagaimana dengan Dao di bintang 2? Anak ini hanya Dao di bintang 1. Bagaimana dengan Anda, Tuan Ming? Berikan dia kepada kami. Semua orang aman, bagaimana?" Kaisar Ming melotot dan berteriak, Kakakmu, kamu bisa mendaki lebih jauh untukku. Kamu sekte abadi bukan lawanku di Tian Minggu." Ketika Yiying mendengar ini, dia langsung melompat seperti guntur. "HMPH, kamu harus merebutnya bahkan jika kamu bukan lawan. Anak ini memiliki api surgawi di tubuhnya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia akan merebutnya. Saudara, lakukanlah." Api surgawi di mulut mereka mungkin api aneh di tubuh mereka sendiri. Tampaknya api aneh di tubuh mereka telah ditemukan oleh orang-orang ini. Alis Xiao Yan mengencang, dia tidak berharap orang-orang ini mendeteksinya begitu cepat adanya api. "Aku tidak menyangka anakmu akan mengalami Skyfire. Wah, hati-hati," kata Kaisar Ming lembut. Namun, Xiao Yan tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur. Sebaliknya, cahaya di tangannya bergetar, dan penggaris besar dan berwarna-warni dipegang di tangan Xiao Yan. "Penguasa kuno abadi api surgawi, ini adalah penguasa kuno abadi api surgawi. Saya tidak berharap ini." Anak itu benar-benar memahami senjata semacam itu. Orang-orang di sekitar terkejut. Tampaknya dia menganggap api aneh di tubuhnya sebagai semacam api langit lagi. Xiao Yan bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena dia merasakan niat dingin dari beberapa orang, dan tentu saja dia tidak akan berbelas kasih. Ming Yanzhang, dua orang yang mengikuti di belakang Kaisar Ming tampaknya tidak mampu menahan amarah mereka. Salah satu dari mereka berteriak keras, dan sidik jari emas besar terbentuk dengan cepat di udara. Bang, dia dipukuli sampai ke titik muntah darah dan cepat mundur. Xiao Yan juga langsung memukul mundur mereka lagi dan lagi. Mereka bertiga bergabung untuk mendorong mundur beberapa orang dalam waktu singkat, dan beberapa dari mereka tidak mengerahkan semua kekuatan mereka, seolah-olah mereka semua takut pada Kaisar Ming yang berdiri di belakang Xiao Yan. Haha, nama Tianhuo memang benar. Hari ini benar-benar membuka mata orang tua ini. Kaisar Ming tidak mengambil tindakan, tetapi melihat pertempuran Xiao Yan sambil tersenyum, dan segera mengangkat kepalanya dan tersenyum. Wajah lelaki tua bernama Yiying itu sedikit jelek. Sekarang pihak lain memiliki dua Kaisar Dao bintang 2 yang tiba-tiba muncul, ditambah Mingdi yang merupakan Kaisar Dao bintang 3, dan Xiao Yan yang jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Jelas, dia ada di pihaknya. Tidak ada peluang untuk menang. Kita harus merebut Skyfire cepat atau lambat. Nak, akan ada nanti. Xiao Yan, jelas dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kita harus merebut Skyfire cepat atau lambat. Nak, akan ada nanti. Mengharapkan, ayo pergi. Orang tua Yiying mendengus dingin. Meskipun dia mengatakan dia memiliki beberapa Kaisar Dao bintang 2, tetapi Kaisar Dao bintang 3 duduk di depannya. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka tidak menentang mereka. Untuk melawannya, dia harus mengeluarkan perintah penarikan, dan kemudian menghilang keluar angkasa, menunggu kapan saja. Xiao Yan tersenyum, tanpa rasa takut sedikitpun akan kata-kata kasar penatua Yiying. Melihat beberapa orang pergi, Xiao Yan perlahan pulih. Sebuah pertempuran, jelas tidak bahagia. Pada saat ini,
Kaisar Ming berdiri dengan tangan di belakang beberapa orang, tersenyum pada dua orang yang tiba-tiba muncul. Kalian berdua, mengikuti saya adalah kesempatan untuk mencari tahu. Keduanya menyeringai dua kali di hadapan Kaisar Ming. Kaisar Ming menunjuk Xiao Yan dan memperkenalkan kepada dua di belakangnya. Ini adalah satu-satunya Kaisar Dou di benua Dou Qi selama ribuan tahun. Xiao Yan, anggota klan Xiao. Kemudian dia menunjuk keduanya dan memperkenalkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan, keduanya adalah murid paling bangga di lembah saya. Mereka baru saja dipromosikan ke pertempuran bintang 2. Kaisar, yang berwajah muram adalah murid tertua Yun Feng, dan yang berpenampilan naif adalah murid kedua Xiong Yuan, yang awalnya ingin mengikuti. Memamerkan keahlian Anda, saya tidak berharap Anda menjadi yang terdepan. Hehe, ayo kita saling mengenal. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berkata, temui dua senior. Yun Feng hanya melambaikan tangannya. Xiong Yuan jauh lebih antusias, mengangkat tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu lebih sopan, sedikit saudara Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih, senior. Siapapun yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah seniornya, bahkan yang terburuk pun harus memanggilnya senior. Bagaimanapun, dia berusia 1000 tahun. Xiao Yan mengangguk dan berkata, terima kasih, senior. Siapapun yang muncul di depan Xiao Yan mereka seniornya, bahkan yang terburuk pun harus memanggilnya senior. Lagi pula, dia adalah satu-satunya Kaisar Dou setelah 1000 tahun. Jadi senioritasnya juga yang terendah, dan kekuatannya tidak sebesar itu. Baik seperti yang lain di benua ini, kekuatan juga dihormati. Kaisar Ming mengangguk, lalu berkata, Xiao Yan, tampaknya keberadaanmu telah terungkap, kita harus bergegas kembali untuk menghindari lebih banyak masalah yang tidak perlu. Apa yang Kaisar Ming katakan? Xiao Yan mulai meragukan saat ketika beberapa orang muncul. Kekuatan macam apa pihak lain, yang bisa mengetahui keberadaannya dengan begitu cepat dan akurat? Mengapa mereka memperlakukan Kaisar Dou bintang 1 yang begitu kecil? Banyak, Sang Xin. Siapa yang membocorkan keberadaannya? Sementara Xiao Yan memikirkannya, Kaisar Ming meraih bahu Xiao Yan, sebuah batu aneh melintas di tangannya, dan mereka berempat menghilang di langit di atas hutan dengan kejutan cahaya. Lembah Tianming terletak di puncak gunung yang disebut Gunung Kaisar. Melihat ke bawah di ketinggian, awan dan asap masih ada, dan pelangi menggantung di udara. Gunung ini terbagi menjadi beberapa lapisan, yaitu Xinchen Terrace, Competition Field, aula promosi dan istana keterampilan bertarung. Tempat-tempat ini memiliki pemandangan unik mereka sendiri. Keempat bangunan ini sangat megah sehingga tidak diragukan lagi merupakan bangunan paling megah di lembah Tianming, dan rumah-rumah biasa lainnya juga memiliki karakteristiknya sendiri. Ada formasi aneh, dapat dilihat bahwa formasi ini memainkan peran tambahan dalam kultivasi, dan ada perbedaan dunia dari benua Dou Qi. Bahkan orang dahulu tidak pernah memiliki bangunan mewah seperti itu. Orang-orang datang dan pergi di lembah Tianming, dan ada suara diskusi yang konstan. Pada saat ini, di puncak gunung di lembah Tianming, beberapa sinar biru melintas, dan Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba muncul di langit di atas puncak gunung. Ada 5 kekuatan utama di Dizu, yaitu Xiao Clan, Tianming Valley, Clan Extinguishing, Illusory Demon Clan, dan Evil Sect. 5 kekuatan utama ini masing-masing menempati satu sisi, kecuali klan Xiao dan Tianminggu yang memiliki hubungan baik. Kekuatan lainnya saling berebut dan berebut sumber daya. Secara alami, hubungan itu tidak harmonis, sehingga tindakan perlindungan tidak boleh dilakukan. Santailah. Temui leluhur, beberapa orang menatap mereka dan melihat bahwa orang yang datang adalah Kaisar Ming, dan segera membungkuk untuk memberi hormat. Kaisar Ming melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu terlalu sopan, dan segera bertanya, apakah sesuatu terjadi di lembah ketika saya keluar? Baru-baru ini, tampaknya beberapa kekuatan besar berada di ambang membuat pindah. Saya khawatir bukan itu masalahnya. Hari terakhir, leluhur memang memiliki konflik dengan beberapa kekuatan, tetapi untungnya, pasukan lawan tidak terlalu kuat, dan dengan bantuan Penatua Xiao, pasukan ini akhirnya dipukul mundur, pasukan terlibat, dan sisanya adalah geng dan faksi kecil, semuanya datang untuk menambang. Tetapi tidak satupun dari mereka yang menimbulkan ancaman. Beberapa orang berdiri, dan di antara ketiga pria itu, seorang pria di tengah melangkah maju untuk melapor. Mendengar dua kekuatan utama, klan Iblis Ilusi dan klan Iblis Ilusi, Kaisar Ming segera mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Xiong Yuan, yang berdiri di belakangnya, Xiong Yuan, bawa Xiao Yan untuk berkunjung dulu, dan aku akan mengurus sesuatu. Xiong Yuan mengangguk, dan Kaisar Ming pergi bersama mereka bertiga, dan Yun Feng di belakangnya juga pergi. Xiao Yan, ayo pergi, aku akan membawamu mengunjungi lembah Tianming. Xiong Yuan tersenyum jujur dan berkata kepada Xiao Yan yang masih melihat sekeliling. Berdiri di sini, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat seluruh gambar seluruh pegunungan Tianmo. Pegunungan yang terdiri dari puncak yang tak terhitung jumlahnya, berputar-putar, melihat ke udara seperti naga tulang, penuh dengan aura yang mendominasi. Ya, aku telah menyusahkan senior Xiong Yuan. Xiao Yan berterima kasih padanya, dan dia juga ingin melihat bagaimana benua Dou berbeda dari benua Dou Qi. Xiong Yuan tersenyum dan mengangguk. Jika kakak Xiao Yan tidak menyukainya, kita harus menjadi saudara. Senior dan senior terdengar canggung. Kata Xiong Yuan riang, reading www.uanshu.com sangat penuh kasih sayang, membawa dengan Xiao Yan masuk lembah. Di lembah, beberapa sinar matahari jatuh,
dan pemandangan lembah Tianming bahkan lebih terungkap. Xiong Yuan berjalan perlahan dengan Xiao Yan, dan orang-orang di sekitarnya melemparkan pandangan aneh satu demi satu. Murid-murid Tianminggu semuanya mengenakan pakaian yang sama, dan pakaian Xiao Yan yang tidak biasa secara alami menarik perhatian banyak orang. Tetapi kanan dapat membuka rumah putih kiri dan contoh yang indah adalah pertanyaan utama di hadapan raja. Itu untuk lembah Tianming, yang membuat Kaisar Ming sedikit khawatir. Dalam beberapa hari terakhir, leluhur telah pergi, dan mereka memang bentrok dengan beberapa kekuatan. Namun, untungnya, kekuatan lawan tidak terlalu kuat, ditambah Elder Xiao. Tolong, pada akhirnya kekuatan ini masih ditolak. Di antaranya ada dua kekuatan utama Yi Demon Sect dan Illusory Demon Clan untuk berpartisipasi. Sisanya adalah beberapa geng dan faksi kecil, semua datang untuk sumber tambang, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman apapun. Beberapa orang berdiri, dan di antara ketiga pria itu, seorang pria di tengah melangkah maju untuk melapor. Mendengar dua kekuatan utama, klan Iblis Ilusi dan klan Iblis Ilusi, Kaisar Ming segera mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Xiong Yuan, yang berdiri di belakangnya, "Xiong Yuan, bawa Xiao Yan untuk berkunjung dulu, dan aku akan mengurus sesuatu." Xiong Yuan mengangguk, dan Kaisar Ming pergi bersama mereka bertiga. Yun Feng yang terakhir juga pergi satu demi satu. "Xiao Yan, ayo pergi. Aku akan membawamu mengunjungi lembah Tianming." Xiong Yuan tersenyum jujur dan berkata kepada Xiao Yan yang masih memperhatikan sekeliling. "Jalan, berdiri di sini." Xiao Yan dapat dengan jelas melihat seluruh gambar seluruh pegunungan Tianmo. Pegunungan yang terdiri dari puncak yang tak terhitung jumlahnya, berputar-putar, melihat ke udara seperti naga tulang, penuh dengan aura yang mendominasi. "Ya, aku telah menyusahkan senior Xiong Yuan." Xiao Yan berterima kasih padanya, dan dia juga ingin melihat bagaimana benua Dou berbeda dari benua Dou Qi. Xiong Yuan tersenyum dan mengangguk. Jika saudara Xiao Yan tidak menyukainya, maka mari kita menjadi saudara senior. Dan senior terdengar aneh. Xiong Yuan berkata riang. Membaca www.uanshu.com sangat mesra, dan membawa Xiao Yan ke lembah. Di lembah, beberapa sinar matahari jatuh, dan pemandangan lembah Tianming bahkan lebih terungkap. Xiong Yuan berjalan perlahan dengan Xiao Yan, dan orang-orang di sekitarnya melemparkan pandangan aneh satu demi satu. Murid-murid Tianminggu semuanya memakai pakaian yang sama. Pakaian Xiao Yan yang tidak biasa secara alami menarik perhatian banyak orang, tetapi dengan Xiong Yuan di sisinya, tidak ada yang bertanya. Dari waktu ke waktu, saya mendengar beberapa orang menyapa Xiong Yuan dengan hormat, karena kepribadian Xiong Yuan yang ceria itu juga sangat populer di lembah. Dalam sekejap mata, saya datang ke tempat bernama Xinchen Terrace. Struktur Xinchen Terrace mengejutkan Xiao Yan. Xinchen Terrace kecil seperti gunung menggantung di udara, areanya sangat besar, dan banyak orang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Xiong Yuan melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan tersenyum. Tapi dia tidak terlalu terkejut, memikirkan penampilannya yang tidak menjanjikan ketika dia datang. Hatinya juga memicu sedikit nostalgia. "Ayo pergi, aku akan menunjukkanmu ke sana," kata Xiong Yuan lembut. Sosoknya perlahan naik. Xiao Yan juga mengikutinya dan perlahan terbang, dan yang menarik perhatiannya adalah banyak orang duduk bersila, setiap kali tubuh seseorang memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Napas kuat yang tak terhitung jumlahnya bertiup ke arah wajah, seluruh teras bintang beriak seperti riak di permukaan air, dan ada banyak pembudidaya duduk di setiap riak. Semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Xiao Yan sedikit terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat skala kultivasi yang begitu besar. Dia ingat bahwa tidak pernah ada barisan seperti itu di kompetisi penyulingan obat tahun itu. "Ini benar-benar menakutkan," kata Xiao Yan sambil tersenyum, matanya langsung terhanyut. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhenti di bawah tablet batu, dan tiga karakter besar, Teras Xinchen, yang bersinar dengan kecemerlangan aneh muncul di mata Xiao Yan. Kemudian ketika Xiong Yuan melangkah ke platform bintang, energi aneh membanjiri langit dan bumi, dan energi pendendam di tubuhnya tiba-tiba mengalami sedikit fluktuasi ke atas. Teras Xinchen adalah tempat para murid di lembah Tianming untuk berkultivasi. Setiap murid memiliki wilayahnya sendiri, orang luar tidak diizinkan masuk dengan mudah. Begitu mereka masuk, mereka akan mengganggu para pembudidaya, dan tentu saja akan ada perselisihan. Tentu saja, jika kekuatan Anda cukup untuk membanjiri seorang kultivator, tentu saja tidak ada yang berani bergosip. Teras bintang bergerak dari luar ke dalam, dan semakin kuat, semakin masuk ke dalam. Xinchen Terrace juga merupakan bangunan penting di lembah Tianming. Xiong Yuan memperkenalkan Xiao Yan. Teras bintang dibagi menjadi 12 lapisan, bahkan Kaisar Ming tidak berani tinggal di tengah. Biasanya, dia akan keluar setelah 1 jam paling banyak. Dapat dilihat betapa menakutkannya energi di lapisan terdalam ini. Xiao Yan dan yang lainnya berada di lapisan terluar, tidak terpengaruh. "Kakak senior Xiong Yuan, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk? Aku tidak begitu mengerti teknik bertarung ini." Sama seperti Xiao Yan mengikuti Xiong Yuan untuk melihat pemandangan di sekitarnya, seorang pemuda tak berdaya berjalan menuju Xiao Yan dan keduanya, mereka, datang. Dengan temperamen Xiong Yuan, tentu saja dia tidak akan menolak di lembah Tianming. Di antara mereka, selama tidak ada hubungan permusuhan dengan Xiong Yuan, mereka suka mencari Xiong Yuan, dan karena Xiong Yuan dipromosikan menjadi Kaisar Dou Bintang 2, mereka yang sedikit tidak puas dengannya di masa lalu juga memiliki sedikit lebih kagum.
Xiong Yuan tersenyum, mengambil gulungan itu di tangan pemuda itu, melihatnya tanpa ragu-ragu, dan kemudian menunjukkannya kepada pemuda itu lagi, dan sangat sabar memberitahu orang-orang muda poin-poin utama. Xiao Yan memandang Xiong Yuan dan tidak bisa menahan senyum, dia sangat menyukai temperamen Xiong Yuan, selain instruksi Xiong Yuan. Xiao Yan berjalan sendirian untuk menyaksikan pemandangan Xingchen Terrace. Hei, nak, ini wilayahku. Keluar dari sini dan selangkah lebih dekat, dan aku akan mematahkan kakimu. Xiao Yan berjalan, tetapi dia tidak melakukannya. Chong Chong meraung. Pemuda ini bernama Wu Yong. Dia terkenal mendominasi, dan kekuatannya tidak lemah. Dia telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1. Menurut perkiraannya, dia akan dapat maju ke Bintang 2 Kaisar Dou dalam beberapa ratus tahun. Kaisar Dou Bintang 2, itu juga cukup menonjol di klan. Xiao Yan tidak bereaksi terhadap pelecehan seperti itu. Sebaliknya, dia sepertinya tidak mendengarnya. Xiao Yan tahu bahwa dia telah memasuki situs kultivasi orang lain, dan mengingat perkenalan Xiong Yuan barusan, dia berbalik dan hendak pergi. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, seorang pria muda duduk di kejauhan. Dia tiba-tiba berdiri, ekspresi cemberut melintas di wajahnya, dan menatap Xiao Yan. Melihat ke belakang, dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan?" Xiao Yan perlahan berbalik ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu. Napas pemuda ini secara alami tidak bisa lepas dari deteksi kekuatan jiwa dari ranah Kaisar Xiao Yan. Menurut legenda Kaisar Ming, menurut informasi yang diberikan kepadanya, pemuda ini harus berada di tahap tengah One Star Dou Di. Xiao Yan diam-diam menebak di dalam hatinya. "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Xiao Yan mengangkat alisnya, ekspresinya tidak menyenangkan. Berubah kata, pria muda itu tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat ekspresi tenang Xiao Yan. Di lembah Tianming, siapa yang akan begitu tenang setelah dipanggil olehnya seperti ini? Sudut mulut pemuda itu menunjukkan ekspresi aneh. Dia ingin melihat kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda berpakaian hitam di depannya ini. Dia sangat percaya diri untuk berbicara dengannya. "Hei nak, kamu baru di sini, kan? Kamu masih sangat keras kepala ketika kamu masuk ke wilayahku." Dia terlihat sangat kuat. "Anak yang sombong, apakah kamu punya nyali untuk membahasnya?" Pemuda itu menunjuk ke Tian Yi menunjuk dan berkata dengan sangat agresif. Xiao Yan hanyalah seorang kaisar pertempuran bintang 1 biasa pada tahap awal. Di matanya, dia seperti semut tanpa ancaman. Cara mendapatkan bayaran di Mao Yuan NXO. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata pemuda itu, jejak ketidaksenangan melintas di matanya, tetapi tidak ada rasa takut. Melihat pemuda sombong di depannya, darah di tubuhnya mulai mendidih. Berkelahi, dia tidak berjuang sepuasnya untuk waktu yang lama, dan Xiao Yan juga ingin mencoba ki pertempurannya sendiri. Hati Xiao Yan langsung memicu keinginan untuk bertarung. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan dia mengangguk. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, "Haha, bocah yang sombong, berani menjadi begitu sombong di tahap awal 1 bintang, lalu biarkan Anda melihat apa yang disebut kekuatan tahap tengah dari 1 bintang Dou Emperor." Xiao Yan tersenyum, mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan berkata dengan ragu, "Namun, sepertinya dikatakan bahwa pertempuran dilarang di tempat ini." Melirik Xiao Yan, "Ikutlah denganku jika kamu memiliki benih." Sosok itu segera hanyut. Pergilah, Xiao Yan secara alami tidak mau ketinggalan, dan mengikuti dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana mungkin tubuh Xiao Yan dari api yang berbeda sebanding dengan Dou Di biasa? Dalam sekejap, Xiao Yan menyusul pemuda itu, ekspresi terkejut melintas di mata pemuda itu, dan wajahnya menjadi dingin dan terbang menjauh, dengan cepat. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang pemuda itu. Dia masih tidak tahu bagaimana cara masuk ke bidang kompetisi. Melihat bahwa Xiao Yan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, wajah pemuda itu menunjukkan sedikit keangkuhan. Jika dia ingin tahu bahwa Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak akan sombong. Sebuah lapangan kompetisi besar muncul di depan mata Xiao Yan. Kedua belah pihak mendarat, dan segera mendaftar. Keduanya datang ke tengah lapangan kompetisi, dan pertempuran akan segera pecah.